Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Video ini adalah panduan penggunaan pola celana SD. Jadi seperti ini, nanti saya ajarkan pembuatan celananya seperti ini dari awal sampai selesai. Seperti ini nanti hasilnya. Oh iya, untuk tutorial teman-teman bisa pergunakan salah satu pola ini. Ini pola jiplak seperti ini. Kemudian bisa juga pergunakan pola instan. Perbedaannya kalau pola instan itu udah potongan. Jadi sudah potongan, kalau yang ini harus dijiplak dulu. Tapi di video kali ini saya akan pergunakan pola yang ini. Kalau teman-teman ingin pergunaannya ini sama saja. Tapi di video ini saya dari pola jiplak, dijiplak dulu. Oh ya, urutannya nanti di video ini saya jiplak dulu polanya, kemudian dipotong pada kain, kemudian dilanjutkan sampai selesai, pokoknya sampai jadi celana seperti ini. Saya ajarkan secara detail. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Sebelum kita mulai untuk pembuatan polanya, saya akan jelaskan dulu apa itu pola jiplak dan instan. Perbedaannya seperti apa? Nih saya tunjukkan. Kalau pola jiplak itu teman-teman bisa membelinya nanti di Jamblang Store, ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga Lazada. Seperti ini bentuknya. Nanti udah ada paket pembelian seperti ini. Nanti untuk pola jiplak ini yang sebelah kiri, ini berupa banner teman-teman seperti ini. Yang untuk kanan nanti ini berupa isinya itu potongan pola sudah dipotong, nanti berupa kertas pola atau kertas Samson warna coklat seperti ini. Oke, silahkan. Oh ya, ini juga udah ada petunjuk penggunaannya. Di sini udah ada barcode, nanti bisa di-scan untuk tutorial penggunaannya. Oke, kemudian ini adalah pola instan. Jadi pola yang warna coklat ini pola instan. Ini udah potongan teman-teman, udah ada gambar saku, dan ini udah ada potongannya yang kecil-kecil. Saya jelaskan kalau ini nanti untuk resleting. Kalau yang ini nanti untuk setting juga, ini untuk golbi, ini congklotnya. Pasti bingung kok bentuknya seperti itu. Nanti saya jelaskan cara penggunaannya. Kalau yang ini nanti untuk ban pinggang, di atas ini untuk badan depan. Karena untuk badan belakangnya itu sudah termasuk ban pinggang, nanti pakai karet. Oke, nah ini untuk yang pola instan. Saya akan jelaskan di video kali ini untuk yang pola jiplak khususnya. Karena nanti sebenarnya pola instan dan jiplak itu sama saja, hanya versinya saja yang berbeda untuk alternatif. Karena pola jiplak itu terbuat dari seperti ini teman, banner gambarnya seperti ini. Jadi untuk instan dan jiplak itu ini adalah penjiplakan dari versi jiplaknya ini digambar dulu, nanti dibikin seperti ini. Tapi kita jiplaknya nggak pakai kertas Samson, pakai kertas transparan. Nah seperti ini, kertas transparan seperti ini teman. Kalau teman-teman beli di Jamblang Store itu nanti sudah ada bungkus seperti ini. Ini isinya 5 pieces, ukuran kertas transparan itu 75 kali 100, lebar seperti ini isi 5 lembar. Nih saya tunjukkan seperti ini. Jadi untuk pola jiplak itu harus digambar dulu, itu untuk penggunaannya. Tapi kelebihan dari pola jiplak itu dia dalam satu lembar ini udah ada beberapa ukuran sesuai standar ukurannya ya, dari yang kecil sampai yang besar. Kalau ini untuk SD ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk selanjutnya SD ada 6 ukuran pilihan, dari yang kecil sampai yang besar. Biasanya disesuaikan dengan usia atau kelas ya. Nah itu untuk ininya. Nah kalau untuk pola instan itu dijual per ukuran. Jadi udah potong-potongan. Kalau ini hanya untuk kelas yang paling kecil nih, kelas 1 kalau nggak salah ini. Nah seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya. Oh ya, kemudian untuk pola kertas transparan ini dijual terpisah teman-teman, nggak di satu paket biasanya. Tapi ada di toko Jamblang Store semuanya. Untuk yang baru belajar, nah ini saya tunjukkan cara penggunaannya. Biar ini bukan dipotong-potong gitu, bukan ya. Ini dibuat di grading saja buat jiplak. Tetapi kalau udah jadi nanti ini bisa disimpan lagi buat penggunaan selanjutnya. Jadi seperti itu ya. Kita mulai untuk penggunaan pola jiplaknya. Kita siapkan satu kertas lembar kertas transparan teman. Saya di sini akan mencontohkan penggunaan atau penjiplakan pola untuk kelas yang paling kecil, kelas 1. Ini datanya teman, tabelnya bisa dicek. Untuk yang ukuran nomor 1 sebenarnya untuk kelas itu hanya perkiraan saya saja. Dia datanya ini untuk lingkar pinggang,
lingkar pinggang setelah karet. Ukuran karet estimasi saja ya, kalau untuk karet sebenarnya kan tergantung tingkat kemulurannya, tapi teman-teman bisa pergunakan ukuran ini, kemudian data-data lainnya. Oke, saya akan ukur dulu, saya jiplak maksud saya untuk pola badan yang ini paling gede dulu. Jadi kalau untuk menjiplak, saran saya teman-teman jiplak ukuran yang gede-gede dulu. Misalkan kalau untuk badan, kalau celana kan ada badan belakang, ini badan depannya, kemudian untuk ini golbi, kemudian ini untuk congklot. Ini congklot saya bikin kotak teman-teman, kalau di pelanisan saya bikin agak ini, tapi sama saja sebenarnya, yang penting nanti tahu cara jahitnya. Dan ini untuk pola ban pinggangnya ya, ban pinggang untuk badan depan. Oke, saya jiplak untuk yang ini dulu. Cara jiplaknya seperti ini, pokoknya kita tinggal tembuskan saja, kita boleh atur sesuai kebutuhan. Kalau misalkan dirasa ada yang area kurang, bisa disambung dulu untuk kertas transparannya. Oke, ini saya pergunakan yang ini. Oh, ini nggak nyampe, saya arahkan ke sini. Ini yang warna hitam ya, karena saya pakai yang ukuran kecil. Garis yang warna hitam ini kan ada warna-warna garis warnanya, ada yang hitam, oranye, biru, merah, hijau, dan pink. Saya pergunakan yang paling kecil saja, seperti ini. Ini areanya nggak lurus teman-teman, jadi dia agak melengkung, jadi jangan dipinggirkan langsung. Sekiranya menyampai, kemudian saya akan kasih pemberat. Teman-teman boleh pergunakan media lain untuk memberat. Kalau punya yang seperti saya, boleh pergunakan apa saja. Boleh bandulan batu, boleh ya. Nah, ini saya gambar dulu. Sebentar, saya agak tarik sini, biar nggak kejauhan dari saya. Oke, nah kita siapkan untuk ini saya pergunakan spidol, atau teman-teman boleh pakai pensil, juga pulpen juga boleh. Nah, ini saya gambar dulu. Saya ikuti gambar yang ini. Saya yang gambar lurus-lurus dulu. Bagian bawahnya, sebenarnya kalau untuk panjang itu bisa disesuaikan dengan ukuran anaknya. Oke, saya ikuti garisnya, pokoknya di copy ukurannya. Nah, ini saya jelaskan teman-teman, setelah digambar sebelum dipotong, teman-teman boleh tandai dulu. Misalkan ini untuk pola badan belakang, ini saya tulis dulu belakang biar nggak lupa gitu ya, belakang. Nah ini yang bagian atas ini, yang ini teman-teman, ini itu udah termasuk untuk lipatan bagian dalam. Jadi karetnya itu nanti kira-kira di sini, karetnya. Ini ada tulisan karet gitu ya, jadi ini udah termasuk lipatan. Nah, seperti itu. Sekarang saya akan potong untuk yang bagian belakang dulu. Teman-teman sebenarnya boleh langsung gambar dua-duanya dipotong, tapi saya biar lebih hemat, saya gambarnya satu-satu dulu. Jadi nanti saya bisa sesuaikan untuk kertasnya. Nah, ini saya sudah potong teman-teman untuk pola badan belakangnya. Seperti ini hasilnya kira-kira. Potongannya ya sama ya, kira-kira lebihnya seperti dengan pola yang ini. Untuk yang saku teman-teman boleh gambar nanti belakangan saja. Soalnya kan dia kan nanti yang penting pada saat di celananya itu ya, pada saat penjahitan. Nah, kemudian saya akan lanjutkan untuk pola-pola yang lain, untuk badan depan, untuk golbi, untuk congklotnya, dan yang lain-lain. Sama ya seperti badan belakang. Ini saya posisikan, cari posisi yang lebih irit. Oke, nah biar ngirit saya letakkan pemberat. Poinnya saya fokus ke garis yang warna hitam. Ini untuk badan depan. Bentar, mana tadi spidolnya?
Oke. Bagian bawah saya ini yang lurus-lurus dulu. Nah, untuk pola badan depan ini ada saku, silahkan boleh digaris dulu ininya. Ini untuk posisi perkiraan sakunya selebar ini. Nah, jangan lupa ditandai juga ini untuk depan. Saya potong dulu bentar teman-teman. Oke, udah dipotong teman-teman untuk pola badan depan. Sekarang tinggal untuk yang lain-lainnya, untuk alat-alatnya seperti golbi dan congklot. Nah, ini udah saya jiplak teman-teman. Untuk pola jiplak celananya saya jelaskan lagi. Sebenarnya bagian yang paling utama untuk pola celana SD ini adalah ada 3 bagian. Yang lainnya itu hanya untuk pelengkap dan tidak harus seperti yang saya bikin seperti ini. Tapi yang paling penting, karena yang paling mendasar adalah untuk badan depan, pola badan depan ini, kemudian belakang karena ini sepasang, kemudian untuk ban pinggang karena modelnya itu nanti kan ini belakangnya udah termasuk ban dan depannya ini, jadi ini udah harus seperti ini. Kalau kayak lain-lainnya seperti misalkan saku, nggak harus ukuran ini, boleh lebih besar lagi, lebih kecil lagi. Tapi biasanya saya lebih cenderung lebih besar suka gitu ya, biar lebih lega. Kalau dirasa segini terlalu kecil, boleh dilebihkan lagi. Kalau untuk golbi, bentuknya pun nggak harus seperti ini. Ini golbi itu untuk tempat resleting, nanti saya ajarkan cara penjahitannya. Yang penting itu cara penjahitannya. Kemudian untuk congklot, bentuknya nggak harus kotak seperti ini. Kotak pun jadi, toh nanti untuk tempat resleting, untuk lapisan, boleh lebih besar ke atasnya. Bisa nanti juga ini dipotong-potong lagi. Tapi yang paling penting itu ini, nantinya lainnya bisa improve ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Saya tunjukkan tadi proses penjiplakan untuk pola celana SD. Kita siapkan kainnya untuk pemotongannya. Saya siapkan kain secukupnya. Saya pergunakan kain SD. Ini bahannya drill teman-teman. Tahu mereknya apa? Nakata atau apa saya nggak tahu, ini polos. Kebalik, ini saya mau balik dulu teman-teman. Jadi ini sisi pinggiran kain ya. Kalau ini kan area panjangnya, yang ini potongannya. Saya mau balik sisi luar dalamnya ya teman-teman. Jadi kalau motong itu dibalik seperti ini standarnya. Jadi biar, nah jadi luarnya ditaruh di bagian dalam, dalamnya ditaruh di luar. Soalnya kenapa? Nanti mau dioret-oret. Biasanya kalau dipotong itu dioret-oret, ditandai. Oke. Saya taruh sini. Ini bagian pinggiran di area saya, yang mendekati saya, biar gampang. Nah, ini saya lipat jadi 2 bagian ya. Ini bagian lipatan sininya. Jadi dilipat seperti ini. Sana area memanjang. Kalau untuk panjang kainnya, ukurannya nanti teman-teman bisa cek di tabelnya. Nanti saya sertakan. Oke. Pertama-tama yang paling penting itu, yang perlu diambil itu ada 3 bagian seperti saya jelaskan kemarin, yaitu ban pinggang. Soalnya nanti terpisah banyak, ban pinggang, badan depan dan belakang. Kalau lain-lainnya seperti congklot, saku itu sebenarnya nggak terlalu penting. Nah, ini untuk sakunya yang ini teman-teman. Untuk yang congklot, golbinya, untuk resleting nanti bisa diurus belakangan.
Oke, kita tata dulu bagaimana proses penataannya. Kalau buat pemula, saya pikir nggak terlalu penting untuk area simetrinya. Yang penting saya posisikan seperti ini, garis besarnya saja. Biasanya kalau untuk pemotongan, kita bisa letakkan seperti ini. Untuk menghemat kain, nah seperti ini. Jadi arahnya saling berlawanan. Misalkan ini yang atas seperti ini untuk menghemat. Kalau posisinya seperti ini, nah ini banyak kaur. Nah seperti ini, dia lebih boros kain. Jadi posisinya boleh dibalik. Tapi baliknya harus ke arah atas bawah, jangan ke arah sini, ke arah lebar ya. Nanti hasilnya nggak bagus, seratnya beda kainnya. Nah diposisikan seperti ini. Oke, saya boleh teman-teman kasih pemberat atau dikasih peniti juga boleh seperti ini. Nah seperti ini punya saya. Kalau saya ada pemberatnya boleh asal pakai apapun atau boleh pakai peniti. Saya coba kasih peniti mungkin biar teman-teman ada gambaran. Peniti itu soalnya kalau ini kan kayaknya kertasnya itu agak tipis, dicuplak seperti ini. Nah bentar saya rapikan dulu. Untuk posisinya nanti saya jelaskan lagi. Nah ini saya sudah kasih pentul sedikit teman-teman biar nggak bergeser. Ini bagian depan, ban pinggang, dan juga bagian belakang. Ini sebenarnya kalau ini nggak dikasih pemberat juga nggak geser ya, tapi ini saya mau jelaskan lagi untuk pemotongannya. Yang perlu ditambahkan kampuhnya mana saja sih? Semuanya perlu ditambahkan kampuh ya, karena pola ini itu belum termasuk kampuh teman-teman. Ini ukuran jadi. Nah kalau untuk bagian bawah yang ini, saran saya dikasih yang agak lebar. Kenapa saya bilang saran saya itu hanya masalah selera ya. Teman-teman boleh tambahkan 4-5 cm atau 10 cm. Biar lebih awet celananya. Maksudnya kalau anaknya yang pakai tinggi kan bisa dipakai untuk celana masa depan. Nah ininya bawahnya saya akan tambahi 4 cm saja teman-teman. Ini 4 cm. Nah ini nanti motongan segini. Kalau selain itu semuanya ditambahi kampuh 1,5 cm. Bagian bawah sini juga sama. Karena yang sini 4 cm, ini juga sama ya. Bikin tambahin 4 cm, jangan beda nanti dingdek panjang sebelah. Nah kita dari sini kemudian seperti ini. Oke, kita bisa mulai potong. Ini kalau penataan bagian sini dikasih jarak kurang lebih 4 cm ya, nanti atas 3 cm buat ini kan ada kampuhnya nantinya, jangan mepet. Ini juga atasnya begitu, dikasih kampuh sedikit. Semuanya kita potong, lebihkan kampuh 3 cm kecuali area yang tadi bagian bawah dan atas. Saya mulai untuk badan depannya, saya potong seperti ini. Nah jadi seperti ini saya tunjukkan untuk pemotongannya sementara seperti ini teman-teman. Nah ini untuk badan yang depan, ini untuk yang belakangnya ini untuk ban pinggangnya seperti ini. Nah sekarang kita tinggal potong yang lainnya. Yang paling penting pemotongan untuk area ini. Mana tadi ada yang hilang? Nah ini jatuh tadi. Ini sebenarnya tadi ini potongan. Biasanya kalau teman-teman motong itu di sini ada sisanya di sini. Ini bisa teman-teman manfaatkan untuk bikin golbi. Golbi itu untuk resleting. Ini kan kecil. Nah seperti ini, jangan dibuang ya. Jadi boleh dipotong, dilebihkan kampuh, nanti kan pada saat penjahitan nanti bisa disesuaikan. Sebenarnya kalau nggak ngikutin pola pun nggak masalah ya. Bentuknya boleh kotak juga nggak masalah. Seperti ini dilebihkan, nanti saya rapikan lagi pada saat penjahitan. Oke, untuk tempat resleting. Kemudian congklot yang ini nanti boleh diambil di tempat yang mana ya. Saya ini dulu saku kan bentuknya seperti ini ya. Pemotongannya seperti ini saja. Jadi saya potong 2 bagian. Maaf kok guntingnya tadi agak ini kainnya agak tebal teman-teman.
dipotong kotak aja dulu. Ini 2 lapisan, 2 bagian seperti ini. Yang penting ada sisa untuk kampuh, jangan langsung dipas dengan polanya, nanti agak sulit. Teman mendingan dilebihkan seperti ini. Saya potong jadi 2 seperti ini. Nanti untuk sakunya, yang penting nanti pada saat penjahitan saya ajarkan caranya. Yang penting ada malnya ini seperti itu. Kemudian lainnya untuk congklot ini 1 lembar saja sebenarnya cukup. Bentar, kita potong 1, boleh kotak seperti ini. Ini sebenarnya kayaknya terlalu gede deh, nanti dipotong juga bisa ya, dipotong lagi. Intinya kan ini hanya untuk tempat resleting, nanti bisa dipaskan dengan resletingnya. Golby untuk saku sudah, untuk ini sudah. Nanti tinggal tambahan lainnya untuk gesper resleting, tapi itu nanti pada saat penjahitan saja. Setelah jadi baru nanti kita bisa sesuaikan. Kemudian teman-teman juga membutuhkan karet elastis, nanti bagian atasnya ini untuk karet elastis. Jadi nanti ini untuk tempat elastis nanti akan dilipat seperti ini, bannya atas ini. Kita bisa tandai teman-teman. Saya lepas untuk ininya, bentar. Pentulnya tak taruh dulu biar nggak hilang. Jadi untuk bagian tertentu, misalkan ini untuk bagian ban pinggang, saya tembuskan. Ini gunanya nanti untuk lipatan, biar ketahuan nanti sisi batasan pinggangnya itu mana, biar nggak ketinggian atau kependekan. Kemudian bagian bawah ini penting juga, dilipat seperti ini, ditandai biar nanti gampang pas penjahitan. Yang ini juga sama, nah sini juga sama. Oh, bentar. Kok jendol? Oh, ada ininya tadi ya, pentulik. Nah, oke. Kemudian yang nggak kalah penting, teman-teman bisa tandai, dicorek untuk menandakan area dalam dan luar. Ini dalam, ini juga dalam, seperti itu. Semua bagian bisa seperti itu ya, biar nggak nanti lupa, nggak ketukar sisi dalam dan luarnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya hasil pemotongannya. Ini untuk pola depan, belakang, saku, golby, congklot, ban pinggang. Nanti kita butuh lagi untuk saku, lapisan saku depan, kan belum ada, tapi kita bisa pergunakan nanti untuk kainnya. Ini kan masih ada sisanya ya, boleh pakai puring, tapi itu nanti pada saat penjahitan saja ya, lebih mudah. Nanti saya jelaskan lagi biar teman-teman juga bisa memahaminya. Nanti untuk karetnya juga butuhnya berapa, nanti saya ajarkan. Oke, di sini udah ada pola badan depan, teman-teman. Ini masih ada kertas transparannya. Oke, saya akan garis dulu untuk sakunya. Ini kan ada garis saku, jadi ini udah area lubang kira-kira segini. Saya tembuskan. Ini untuk penanda saja ya. Saya tembuskan sisi luar dan dalam segini. Bentar. Nah, pokoknya ditembuskan biar nanti memudahkan untuk penjahitan. Sebenarnya untuk teknik penjahitan seperti ini ada beberapa variasi, tapi saya tunjukkan yang paling sederhana, nggak usah pakai puring-puringan ya, nggak usah. Ini saya langsung dari kainnya. Oke, saya lepas dulu. Nah, saya tandai untuk sisi dalam ini ya, nanti ya, ini sisi dalam kain, ini sisi dalam kain, ini kan 2 lapis seperti ini. Nah, kita akan membuat saku bobok dengan bobok samping ini tanpa puring, jadi langsung pakai kainnya ini. Saya ukur dulu untuk pembuatannya, teman-teman. Saya ajarkan buat yang bingung kalau bikin saku seperti ini, puring yang pas itu seberapa sih? Kalau puring apa namanya, lapisan dalam yang pas itu berapa ukurannya? Kalau dari samping sini, saya ini full. Prinsipnya yang penting kalau untuk anak-anak jangan sampai mendekati area depan sini, dikasih sisa kurang lebih sekitar 5 cm sampai sini. Ini nanti untuk area golby dan congklot golby ya, biar nggak kejahit. Jadi nanti saya akan bikin dari sini kurang lebih 15 cm. Kemudian ke bawahnya berapa? Patokannya itu kan lubang di sini. Mulai lubang ke bawah di sini kasihlah 15 cm kurang lebih. Jadi nanti saya akan bikin
dari sini 30, tapi saya pikir kepanjangan deh, kalau 30 mungkin 28. Nah, saya akan bikin 28 kali 15 seperti itu ya. Jadi seperti ini. Nah, saya pergunakan 2 lapis kain. Saya tekuk seperti ini. Nah, 15 kali 28 ini ada enggak? Oh, ini ada 30. Lebarnya saya bikin kurang lebih 15 cm. Oke, nah ini saya potong seperti ini. Nanti untuk sakunya sekaligus saya nggak pakai puring, langsung di kainnya saja. Sebenarnya menurut saya lebih bagus langsung kain ini, nggak usah pakai puring, cuman agak boros, apalagi kalau buat konveksi ya. Kalau buat sendiri sih oke, lebih awet, lebih kuat. Maka kebanyakan kalau yang jahit sama saya dulu itu seringnya itu mintanya pakai kainnya biar lebih awet, tahan lama. Dalamnya tadi saya bikin kurang lebih 29 saja, nggak usah panjang-panjang, tapi sebenarnya bisa nyampe 30 kalau anaknya yang usia yang gede ya. Nah, yang penting itu seperti ini saya jelaskan lagi untuk penataannya. Katakanlah ini area luar, ini area dalam. Jadi kalau saku itu prinsipnya ini kan udah nggak ada jahitan, yang lipatan diletakkan di sini. Nah, ini masih ada sisa nanti untuk area golbi dan panjangnya cukup melebihi dari lubang ini ya. Jangan sampai panjangnya sama dengan lubangnya ini, nanti nggak bisa buat ngantongin seperti itu. Oke, kita langsung mulai ke penjahitan. Jadi begini cara menjahitnya teman-teman. Ini badan sebelah kiri depan, ini sisi luar, dan ini sisi dalam. Biasanya sisi dalam saya coret tanda X seperti ini untuk membedakan. Nah, kita ambil dari sisi dalam, kan udah ada garisnya juga, soalnya tadi kan nembus untuk garis sakunya kira-kira ya. Tapi ini saya pergunakan sisi dalam. Kemudian kita siapkan untuk ininya. Nah, seperti ini. Tadi ini kain sisi dalamnya dan ini sisi luarnya. Maaf ya, ini kainnya warnanya sama karena untuk ini memang untuk sekolah. Seperti ini. Oke, kita letakkan ini sisi dalamnya saya letakkan saling berbelakangan, saling bertolak belakang seperti ini. Sisi luar ketemu luar dan dalamnya saling berbelakangan, ini dalam-dalam ya, seperti ini. Kita jahit seperti ini. Oh ya, saya menggunakan benang warnanya agak pink ya, biar teman-teman lebih enak dilihat. Jangan komplain, Mas itu benangnya ngawur ya, kok warnanya beda. Bukan seperti itu, ini biar teman-teman lebih enak nanti lihat jahitannya. Oke, dijahit seperti ini. Kita letakkan seperti ini. Oke, jahit mengikuti alur yang sudah di garis tadi ini ya. Untuk polanya jahit seperti ini. Oh ya, tadi diratakan dulu untuk sisi atasnya, ini atas, yang ini sampingnya ya, seperti ini. Saya potong kurang lebih sekitar 1 cm. Sebenarnya ini sangat mudah sekali. Kalau untuk pemula saya yakin juga ini gampang. Kita letakkan seperti ini. Ini yang sakunya, ini badannya. Kampuhnya kita arahkan ke bagian sini, ke bagian kantong. Bentar, nah seperti ini, arah sana ya. Atau saya jahitnya dari sini juga boleh, biar teman-teman nggak keder. Saya akan tindes kurang lebih 1 cm. Set. Nah, ini tujuannya biar nanti nggak membalik, nggak ngeluntung bibirnya itu. Nah, nanti seperti ini. Untuk lebih bagusnya teman-teman boleh jahit lagi dari sisi luar. Sebenarnya tapi ini nggak terlalu perlu. Tapi saya akan jahit biar lebih hasilnya lebih bagus, lebih mantap gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita lipat seperti ini, posisikan. Nah, nanti akan diratakan. Nah, seperti nanti kira-kira jadinya. Sakunya ini kan bolong seperti ini. Kita rapatkan dulu bagian bawahnya. Teman-teman boleh dijahit, diobras. Saya akan lipat saja seperti ini. Cara jahitnya ini tujuannya untuk dibalik oh. Seperti ini.
Nah, ini yang versi sederhana sekali, nggak usah pakai list, jadi lebih gampang. Yang penting kan bikin saku bobok ya. Nah, kemudian ini saya tindes lagi, biar nanti jahitannya nggak ambrol kalau dicuci. Jahitan itu ada yang fungsinya estetik, ada yang memang dia fungsi untuk kekuatan, beda-beda. Ini ya, ini kalau ini biar kuat nanti. Oke, nah kita tinggal matikan. Setelah bagian bawahnya tadi dijahit, bentar ini kok angel. Ya, dari bawahnya udah dijahit, ininya udah rapat. Kita atur posisinya. Sekarang saya matikan sini. Nanti kan kira-kira ada kampuh jahitan di sini ya, untuk jahitan samping di sini, ke sana pokoknya, ke sini kira-kira. Nah, nanti kan mati di sini, teman-teman boleh matikan saja, nanti segini nggak apa-apa kan, nggak kelihatan nanti dari luar. Untuk mematikannya, nah kemudian kita juga bisa matikan. Lanjut yang atasnya, ini biar nanti nggak ucul. Nah udah jadi sakunya, nanti tinggal ditepungkan dengan sisi lainnya seperti ini, bolong sakunya ya. Oke, saya lanjut sisi sebelahnya biar teman-teman lebih mudah ada gambaran lainnya. Ini saya ambil kainnya yang sebelah mana? Ini kanan ya, ini sisi luar, ini yang sisi dalam. Ini sisi dalam ya, ini juga udah ada garisnya. Kita letakkan kain ininya, lapisannya. Tadi kan arahnya ke sini ya, lipatannya. Ini yang sisi luar, ini sisi dalam. Ini sisi luarnya ya, yang ada uretan. Saya letakkan seperti ini, sisi luarnya kita timpa. Ya ini sisi dalam, sisi luar. Seperti ini. Ujungnya diratakan, sampingnya juga diratakan. Oke. Saya mulai jahit. Kalau tadi kan jahitnya dari bawah. Kita jahit dari atas. Seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya kalau teman-teman nggak di stick pun nggak masalah sebenarnya ya. Kalau misalkan langsung seperti ini opsi saja, nanti teman-teman boleh pilih. Tapi biasanya ini agak rawan melintir kalau penjahitannya belum pintar. Nah langsung dipilinkan saja ke pinggir seperti ini, disamakan ya, pokoknya digeser-geser, dikucel-kucel seperti ini, langsung dijahit satu sepatu. Nanti kelihatannya hasilnya sama. Tapi kalau misalkan yang sebelah kayak gini ya, satunya juga sama gitu ya, jangan beda teknik jahitannya, nanti hasilnya kadang-kadang pas dicuci itu hasilnya beda. Oke. Kalau ini nanti di dalamnya itu kayak agak kotong gitu ininya. Kotong itu apa, nggak ada isinya, urat jahitannya gitu ya. Nah seperti ini. Ini sisi sakunya dilipat seperti ini ya nanti ya. Nah bawahnya kan ini masih melongo, saya jahitnya dibalik dulu. Shot, saya jahit seperti ini. Nah setelah dijahit saya balik ini ya, kemudian disetik. Selanjutnya tinggal kita matikan samping-sampingnya, dirapikan dulu, sakunya ditata. Ditata itu diatur sesuai yang tadi penataannya awal. Dijahit atasnya dulu, boleh atasnya atau sampingnya nggak masalah, yang penting dijahit. Nah seperti ini, atasnya juga sama seperti ini. Jadi deh seperti itu ya, udah jadi kanan kiri. Kalau ada perbedaan teman-teman boleh letakkan seperti ini. Kalau misalkan takutnya nggak sama, harus disamakan ya hasilnya, kanan kiri, bagian sininya diratakan. Nanti kita bisa papras kalau ada yang beda, takutnya kanan kiri nanti gede sebelah sisanya, nah itu diratakan.
Oke, atau diukur ulang sesuai kebutuhan ukurannya. Tapi kalau untuk anak SD nggak perlu, tinggal diratakan saja. Ini ada congklot, ini ada Golby, ini ada slating. Saya pakai slating warna hitam adanya ini sekaligus biar kelihatan beda gitu ya. Kalau saya kasih merah nanti agak susah membedakannya dengan kain utama maksud saya. Nah, untuk congklot itu sebenarnya fungsinya hanya untuk pelindung bagian bawah resleting teman-teman. Jadi ini posisi penempatannya di sini. Saya akan bikin yang paling sederhana. Sebenarnya cuma kotak tok. Nanti saya akan kecilkan dikit ujungnya sini. Nanti kan ada resleting. Ini saya kasih previewnya dulu ya, biar teman-teman ada gambaran. Nanti akan diletakkan di bagian badannya sebelah kanan sini kira-kira nanti. Nah, nanti ini congklot itu posisi dengan setting. Sedangkan untuk Golby itu nanti posisinya di sini. Nah, itulah sebabnya kalau pola dari Jambla Studio itu saya nggak satukan untuk ininya apa namanya Golby dengan badannya. Jadi untuk resleting saya pisahkan. Jadi kalau soal saya belajarnya dari dulu seperti itu ya, saya nggak satukan untuk memudahkan saja. Nah, seperti ini. Nantinya saya akan jahit di sini posisinya. Akan bertemu, nanti akan di posisi dalam sebenarnya nanti jadinya dan ditempatkan di sini. Kira-kira seperti itu nanti untuk previewnya ya, biar teman-teman ada gambaran. Oke, urutan penjahitnya bagaimana? Kita akan mulai. Untuk awal penjahitan saya akan siapkan Golby dan congklotnya dulu. Nanti kita satukan. Oke, sekarang kita ke mesin jahit ya. Baiklah teman-teman, kita mulai untuk penjahitannya. Saya jelaskan dulu untuk yang area Golby. Golby itu yang kalau teman-teman bilang itu peso-pesonan. Jadi ini ada dua potongan seperti ini ya, kemarin berhadapan. Sebenarnya kalau untuk kayak seragam SD ini udah lumayan tebel. Sebenarnya nggak usah dua lapis, hanya cukup satu lapis diobras juga nggak apa-apa. Tapi saya akan tunjukkan kalau buat kain yang agak tipis boleh disatukan seperti ini. Oke, kita akan buat jahit samping, jadi di double dua nanti mengikuti bentuk seperti ini. Nih saya tunjukkan caranya. Oke, nah bentuknya itu nggak harus ngikutin seperti saya, boleh asal suka lancip, lebih lancip atau lebih oval juga nggak apa-apa. Selera nggak ada salahnya, karena nanti saya jelaskan. Yang penting itu intinya di mana sih kalau Golby itu peso-pesonan. Karena kebanyakan bentuknya seperti ini. Sebenarnya kotak pun jadi sih, nggak harus seperti ini. Kenapa saya cekrek ini biar lebih bentuknya itu gampang, jadi biar ini bentuknya lebih enak gitu ya. Kalau enggak kan kasar. Nah, ini saya setik dulu. Kalau dirasa terlalu tebal, teman-teman ingin dilapisi seperti ini, salah satunya dikasih puring boleh, tapi kalau adanya ini ya nggak apa-apa. Untuk area Golby ini kebanyakan ada juga beberapa penjahit yang dikasih pislin. Kalau untuk yang tipis kainnya ya, biar itu lebih bagus. Nanti soalnya kalau terlalu lembek dijahit itu di slatingnya itu kayak kempleh-kempleh nggak jelas. Nah, yang saya mau jelaskan itu kalau untuk Golby itu prinsipnya seperti ini teman-teman. Kalau untuk Golby yang penting kan bentuknya seperti ini kira-kira. Nah, area sini itu lebarnya teman-teman nggak harus mengikuti pola ya. Saya ajarkan kalau nggak pakai pola seperti apa. Jadi sediakan kurang lebih misalkan dari sini ya 4 cm gitu ya, 4 cm. 4 cm sebenarnya 3,5 juga nggak apa-apa, tapi kalau tergantung usia ya, biasanya kalau untuk lebar ini tuh paling maksimal 4 sampai 5 cm kalau yang paling gede banget. Nah, ini nanti yang akan dijahit sebenarnya. Oke, saya kasih garis seperti ini. Nah, ini nanti untuk kampuhnya disisakan seberapa lah ininya, kurang lebih 1,5 cm ya untuk kampuh Golby. Nah, prinsipnya itu seperti itu toh sebenarnya. Jadi kalau teman-teman itu sisanya berapa dan jahitnya berapa nggak penting, yang penting teman-teman tahu bikin aja seperti ini. Kalau ini area yang biasa diobras ya nggak apa-apa, nanti ininya untuk apa namanya kampuh jahitan ya. Oke, sekarang saya akan bikin untuk yang congklotnya. Congklot itu teman-teman sebenarnya bebas ya, boleh kotak seperti ini. Kalau untuk yang standar Tailor saya sudah pernah ajarkan dulu di video yang lama, silahkan cek. Untuk congklot Jambla Studio gitu aja nanti ada lengkap kok. Nah, kalau seperti ini sebenarnya prinsipnya itu kalau congklot
Ini area, ini saya lipat jadi dua seperti ini. Tadi kan di preview awal saya sudah jelaskan. Nah, prinsipnya yang penting menutupi area sleting. Sebenarnya nggak harus lebar ini, lebih kecil pun nggak apa-apa. Seperti ini. Oke, saya tunjukkan seperti ini. Saya jahit dulu ya. Ini untuk membantu saja sebenarnya. Sebenarnya bisa teman-teman langsung obras. Nanti akan diobras kalau ini. Oke. Ini saya dari ke bawah ke atas itu membesar. Ada gunanya nanti kalau membesar itu atasnya biar lebih gampang untuk tempat kancing pasangannya lebih lebar. Oke. Nah, prinsipnya sekali lagi kalau menjahit seperti ini harus lebih lebar dari sleting. Sleting itu lebarnya berapa sih? Kurang lebih 1 inci atau hampir 3 cm. 2,5 cm misalnya, 1 inci itu kayak ini 1 inci. Nah, harus lebih lebar dari ini pokoknya. Seperti jadi nanti bisa menutupi, karena area ini kalau di sleting itu kalau kita buka, kalau nggak ada ininya terlalu kecil, nanti sleting itu mengenai kulit kita ya, jadi nggak nyaman. Nah, tujuannya itu untuk melindungi, itu dasarnya seperti itu. Masalah bentuknya itu seni ya teman-teman, tapi prinsip dasarnya seperti itu. Oke, kalau atasnya dari kecil ke atas semakin lebar, ini untuk memperlebar area tempat kancing, nanti juga untuk lebih menutupi. Kalau kita sleting di celana dibuka, baru biar nggak langsung kelihatan kayak kulit gitu. Takutnya juga ini, pernah nggak teman-teman kecepit sleting itu bisa disebabkan juga kalau congklotnya terlalu kecil seperti itu. Kalau cowok pasti pernah kecepit sleting. Itu kadang-kadang desainnya itu salah di situnya ya. Oke, sekarang saya mau obras dulu teman. Yang ini saya obras, nanti juga untuk yang badannya saya obras sekalian. Yuk kita ke mesin obras. Oke, saya obras bagian yang tadi dijahit ini ya. Nah, seperti ini diobras. Saya obrasnya warna putih. Saya nggak ganti warna merah biar lebih gampang juga teman-teman membedakan ada yang obrasan atau enggak. Oke, kalau yang untuk Golby ini nggak perlu diobras teman-teman. Biarkan saja seperti ini. Saya akan obras untuk badannya. Nah, kemarin kan kita udah jahit, karena akan kita satukan. Kita obras dulu untuk area samping-sampingnya sampai bawahnya juga. Ini saya obras dulu. Baiklah, setelah diobras teman-teman, ini tadi badannya kan udah diobras sekalian ya. Kemudian kita ambil dulu untuk badannya sebelah depan, sebelah mana nih, kiri ya. Nanti kita pasangi Golby itu yang peso-pesonan. Kita jahit. Cara jahitnya seperti ini. Tadi kan udah dikasih kampuh, nanti akan dijahit sini. Ini juga akan di sini. Mulainya dari mana sih? Nah, biasanya kalau saya itu mulainya sebenarnya semakin bawah itu semakin bagus. Tapi standarnya biasanya kalau dari titik sini itu kurang lebih naik itu sekitar 5 atau 6 cm. Kalau tarik garis lurus kira-kira di sini. Atau teman-teman bisa berpatokan kira-kira untuk ini udah mulai lurus. Jadi kalau udah mulai lurus sebawah mungkin lebih bagus ya. Jadi supaya bukaan settingnya itu lebih enak, lebih lebar ya. Lebih bawah lebih bagus ya. Kalau masih bisa kira-kira ini ya. Nah seperti itu. Prinsip menjahit Golby itu seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada patokan pastinya. Biasanya kalau udah mulai muter itu melengkung ya kira-kira 6 sentian dari pesak gitu ya, bawah itu selangkangan. Kita jahit seperti ini. Oke, kita jahit sesuai kampuh. Nah, kalau untuk jahit seperti ini, teman-teman pasti yang pemula pernah mengalami jahitan di setting itu gelembung. Itu karena bagian bawahnya itu nggak ditarik. Ya, yang bagian badan itu tarik. Yang untuk yang Golby-nya jangan ditarik. Jadi nanti pas jadi itu bagus, lebih ngeplek.
Pasti, soalnya kemarin ada yang komentar, Mas kalau saya jahit kok gelembung. Nah itu bagian bawahnya nggak ditarik jahitnya itu. Ini nanti rawan gelembung jadinya, supaya hasilnya sama gitu ya. Oke, sekarang saya arahkan ke sini. Ini saya stick, jadi tetap kampuhnya di sini. Saya tinggal timpa saja. Saya akan stick mepet saja kira-kira di sini. Teman-teman boleh mepet atau sekitar satu sepatu boleh di sini. Intinya di stick, biar nanti nggak balik lagi. Oke, saya jelaskan pelan-pelan ya, biar teman-teman paham. Soalnya area ini paling agak sulit kalau buat pemula. Soalnya celana itu jahitnya itu dia termasuk tingkatan udah mahir. Kalau dasar itu biasanya kan paling atasan kayak tunik gitu. Kalau celana itu memang dia udah mahir, tapi nggak apa-apa ya. Saya ajarkan biar teman-teman tahu. Oke, setelah golbi dan badan kiri, kita mulai jahit. Kita satukan dengan badan yang ini kanannya. Letakkan seperti ini. Ini sisi dalam, ya ketahuan ini kan ada kantongnya. Kita lihat seperti ini. Sebenarnya untuk penyatuan ini ada beberapa teknik. Silahkan teman-teman bisa cek di video saya yang lain. Seperti teknik lepis gitu ya, itu beda lagi. Tapi intinya kalau ingin menyatukan nanti teman-teman bisa pilih yang paling mudah. Saya ajarkannya seperti ini ya. Nah, kita jahit satukan antara dua bagian. Ini sisi yang kiri, ini sisi kanan yang ada golbinya. Saya akan menjahitnya di sini, teman. Jadi ada ini kan ada ini ada garis jahitan. Saya akan menjahitnya kira-kira dari sini naik kurang lebih 1 cm di sini ya. Tapi saya nggak akan mengenai pas benangnya, tapi lebih cenderung ke sini. Bentar tak garis. Nah, mudah-mudahan nanti kelihatan, tak corek dulu. Nah, kira-kira di situ area apa namanya kapur itu nggak mengenai ininya ya, benangnya seperti itu. Lanjut sini nanti ke bawah kira-kira ke sini ya, ke bawah situ ya, tak jahit nih. Mudah-mudahan kelihatan di kamera. Iya, seperti ini. Saya matikan. Ini area sensitif, maksudnya area gampang jebol ya. Saya maju mundur, jahit ke bawah. Sebenarnya teman-teman boleh dilompati, tapi saya akan jahit langsung saja, langsung sampai pol. Kalau untuk anak-anak saya pikir nggak apa-apa, boleh langsung. Kalau untuk jahitan pesak pun ada beberapa teknik penjahitan. Kalau untuk tailor nggak seperti ini ya. Untuk yang celana bahan dewasa itu biasanya nggak seperti ini. Ini yang versi gampangnya saja. Ini saya jahit 2 kali teman-teman, biar nanti nggak gampang jebol. Soalnya kalau area ini udah jebol itu agak susah jahit ulangnya. Nah, oke. Saya tunjukkan hasilnya jahitannya. Nih, kalau dari sini dia kira-kira seperti ini ada jahitan. Nah, kalau dari sisi luarnya saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini kira-kira nyatunya ya. Jadi ya area ini nggak kelihatan nantinya di dalam. Oke. Sudah seperti ini, kita lanjutkan untuk penjahitannya. Kita ambil untuk congklot. Congklot itu ini ya, yang lapisan bawah resleting. Kita ambil juga resletingnya. Cara memasangnya, kita letakkan resletingnya kepala di bagian atas. Kalau maksudnya yang atas itu seperti ini, kalau bawah itu kan kayak gini, kebalik ya. Seperti jangan kebalik seperti ini, diposisikan seperti ini. Oke, saya jahit dulu. Ini hanya untuk jahitan bantu sebenarnya, tapi nanti nggak usah dilepas. Saya jahit, diletakkan teman-teman sejajar dengan area obrasan ini, tapi jangan terlalu masuk, jangan terlalu nempel ya. Pokoknya kira-kira ininya masih dapat segini aja. Ini hanya untuk jahitan jeluju sebenarnya, tapi permanen ya. Oke, kalau teman-teman bisa jahitnya nanti nggak usah kayak gini juga nggak apa-apa, yang penting posisinya tahu seperti ini. Sekarang akan saya satukan dengan area resleting badan yang sebelah kiri. Nah, nantinya ini kan ada batasan teman-teman di sini di bagian bawah ini. Nih ya, ini ada batasan di sini. Nah, ini nantinya itu usahakan tepat di bagian bawah ini. Oke, di bawah ini saya jahit. Bentar, nanti saya akan lipat. Ini ada kampuh jahitan kira-kira nanti sini. Ini akan dilipat seperti ini. Saya lipat seperti ini.
nanti akan diletakkan. Kemudian bagian ini agak dipilin sedikit. Dipilin itu maksudnya gini, nih tak jelaskan biar agak jelimetnya nih. Nah, kalau ini lipatan rata seperti ini, kalau ini dipilin ke sana, yang ini bagian bawah ini, nah agak ke sana nantinya. Oke, nih langsung tak praktekkan ya. Cara masangnya seperti ini. Pastikan bagian bawah ini nanti diposisikan di bagian bawah pembatas resleting yang warna silver. Saya posisikan seperti ini. Jadi atur dulu panjangnya antara ini sambil diposisikan di atas. Biar kelihatan pokoknya pembatasnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya mulai jahit. Jahitnya kurang lebih 1 sepatu. Oke. Kemudian saya sambil pilin sedikit ininya, kira-kira selebar setengah senti atau 1 sepatu. Nah, digeser sedikit. Nah, atur seperti ini. Sebenarnya gampang, cuman karena saya menjelaskan secara detail, secara pelan-pelan, jadi kelihatan lama ya. Gampang kok ini. Nanti ada yang komen, Mas, menjahit gitu aja kok lama. Bukan gitu, kalau yang belum bisa nanti keter. Nah, ini iya, seperti itu. Jahitannya itu ke sini. Nih, ke sini ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari sisi luarnya, jadi nanti kira-kira nimpas seperti ini. Jahitannya itu mangslup. Jadi dari sini langsung ke dalam ke sana ya. Enggak, di sini enggak kelihatan. Nanti kita akan timpa. Nah, seperti ini. Jadi nanti jahitannya kelihatan. Oke, yuk kita lanjut. Set. Kita buka resletingnya teman-teman. Yang ini. Jadi kita akan satukan bagian yang ini dengan area golbi. Tapi saya jahitnya dibalik seperti ini. Bentar, mana tadi? Nah, ini jangan dibuka, deng, ditutup dulu. Kita letakkan seperti ini, dijahit. Nah, seperti ini, kita jahit ini dengan yang golbi. Tapi cara memposisikannya, ya, jahitan yang atas ini, congklot tadi ini diposisikan. Tadi kan ada sambungan di sini nih. Nah, ini dipaskan di kira-kira area benang ini, supaya nanti benangnya kelihatan. Oke, saya posisikan. Kalau dari bawah nggak usah diatur dulu, langsung dijahit seperti ini. Oke, nah yang penting bagian sini nih. Jadi teman-teman harus memposisikan ini seperti ini. Boleh ke sini sedikit nggak apa-apa. Jangan ke sini ya, jangan terlalu minggir ke sini, nanti kelihatan. Nanti saya tunjukkan hasilnya. Intinya bagaimana. Kalau jadi seperti ini, bagian yang ini ditarik teman-teman, yang bagian golbi, yang resletingnya nggak usah ditarik. Oke, bentar. Saya balik ke bawah. Ini untuk jahitan 2 kali biar kuat. Kalau ini saya nggak ini saya agak masuk, sejajarkan saja. Pokoknya jangan satu tempat. Satu tempat juga nggak apa-apa, deng. Yang penting 2 kali gitu biar kuat. Kalau saya jahitnya seperti itu. Nah, jadi setelah dijahit seperti ini teman-teman, satukan ya dengan bagian tadi golbinya. Sekarang kita jahit sininya, dibuka resletingnya teman-teman. Oke, sekarang kita akan jahit area ini. Jadi ini akan disatukan dengan bagian yang ini. Sebenarnya kalau jahit seperti ini, ininya itu usahakan bagian sakunya ini jangan terlalu lebar melebihi ini. Tapi nggak apa-apa, ini bisa digeser sedikit. Pokoknya yang penting jangan soalnya kalau terlalu ke bawah ini nanti dia akan nyangkut. Bentar, ini tak bongkar dulu sedikit ya. Ininya bagian saku nih. Nanti saya lipat saja sedikit. Oke. Kenapa kalau ini kejepit nanti dia kayak ngawet itu, ketarik gitu ya. Nah, ini saya lipat seperti ini. Intinya saya mau bikin jahitan di sini. Sebenarnya teman-teman bisa jahitnya dari sisi luar, misalkan jahitannya itu dari sisi yang sebelah sini, nih. Nah, bisa dari sini. Tapi kalau saya itu sering melintir, ya, maka saya jahitnya dari dalam saja, biar lebih gampang. Nah, cara jahitnya seperti ini, tinggal diratakan dulu ya. Kalau teman-teman kurang bisa memegangnya, boleh dikasih jarum pentul dulu, dijelujur. Nah, saya tinggal jahit seperti ini.
ikutin aja area pinggiran congklotnya ini ya, sama golbi maksud saya, pisau-pisauannya jahit seperti biasa. Jadi kita tinggal ngikutin bentuk pisaunya ini. Nah sebentar, sebelum selesai sampai sini saya rapikan dulu, memastikan biar ini saya langsung jahit ke sini pokoknya. Terus sampai kira-kira mentok ini ya, sini seperti ini. Saya tunjukkan hasilnya dari sisi luarnya, potong dulu hasilnya nih seperti ini. Jadi intinya seperti ini jahitannya. Ini kok kurang langsam ya. Sebenarnya ini harusnya lebih bagus lagi, tadi saya berhenti, tapi yang penting teman-teman tahu maksudnya ya. Intinya itu kita menjahit, menyatukan bagian ini. Nah seperti ini biar nyatu ya. Oke, setelah seperti ini saya jahit ulang di sininya. Ini kan belum nyatu bagiannya ini dengan area golbi konsolot, ini belum nyatu. Saya jahit di sininya, ini ada sisa sedikit, ini mau saya matikan di sini, pokoknya biar nggak balik-balik gitu ya. Oke, untuk jahitan area pisau-pisauan atau golbi tadi itu nggak harus melengkung ya, boleh kotak juga nggak apa-apa. Jahit ini seret nggak masalah, itu nggak harus ya, cuma kebiasaan penjahit aja. Jadi untuk penjahitan ban model SD ini, karena belakangnya nanti karet, ini modelnya akan dijepit, kita buat dulu untuk bannya, jadi nggak sekalian belakang, kita fokus ke depan dulu ya. Ini polanya kemarin kita udah potong teman-teman. Nah ini 2 lapisan, bentar, seperti ini. Oke, nanti saya coret dulu, saya tandai. Nanti ini hanya untuk penanda bahwa ini sisi dalam ya. Nanti akan saya ukur. Kita membutuhkan ini teman-teman, apa namanya, hak kait, hak ketok ya, hak ketok. Kemudian kita butuhkan juga kain keras superjet, boleh staplek nggak apa-apa, tapi ini saya pergunakan yang nggak ada lemnya. Lebarnya itu 4 cm teman-teman, minimal 4 cm, boleh 4,5. Soalnya nanti kan saya akan bikin ban itu 3,5, jadi minimal kain kerasnya itu dilebihkan sedikit ya, supaya nanti jahitnya itu lebih gampang. Nanti saya ajarkan cara pembuatannya. Nah kita mulai. Untuk ini pola ban pinggangnya teman-teman, nih saya jelaskan dulu. Untuk dengan bagian badan depannya seperti ini, kalau teman-teman perhatikan potongannya itu memang sengaja saya lebihkan. Misalkan untuk ini bagian kiri, ini kesananya itu saya lebihkan sedikit, dimaksudkan jaga-jaga kalau teman-teman pakai yang untuk yang ini sebelah yang kanan, kan ini lebih panjang, soalnya ada congklot ya. Nah ini saya lebihkan kurang lebih sekitar 1 cm. Jadi untuk nanti untuk lipatan, kalau takutnya saya bikin pas panjangnya sesuai ini, nanti yang di sini nggak nyampe. Oke, tapi kita gambar dulu. Jadi yang ini saya akan gambar pakainya kapur yang kuning saja ya, biar kelihatan. Nah, saya gambar seperti ini. Dari pinggiran ini saya bikin masuk kurang lebih sekitar 1,5 cm teman-teman. Ini untuk kampu jahitan. Oke, kemudian kita buat tambah lagi 3,5 cm, jadi 3,5 cm. Ini untuk apa? Ini yang akan jadi lebar ban pinggangnya, 3,5. Kita tak garis. Nah ini nanti yang akan menentukan lebar bannya itu ini. Nah nanti ini sisanya di belakang, sisi belakang. Ini nanti ada 4,5, nggak apa-apa, nanti kan saya obras teman-teman. Yang bagian sini akan saya obras, karena sebenarnya bisa dilipat kalau teman-teman motongnya lebih lebar lagi, tapi saya akan obras saja biar gampang. Saya akan lakukan yang sama untuk sisi satunya. Ini 3,5 juga. Untuk menjahit ban atau membuat ban itu, untuk penambahan kampuhnya bagian model belakangnya itu ada banyak sekali macamnya ya, variasinya teman-teman, tergantung keinginan penjahit.
ingin lebih mudah atau ingin lebih rapi, pokoknya lebih keren gitu ya. Tapi ini versi yang paling sederhana. Kalau saya bilang itu versi belajar ya. Nah, ini sebagian sini akan saya obras dulu teman-teman. Bentar, saya obras. Ini sisi ini saya obras ya, yang ini nanti di sisi dalam. Nah, setelah diobras, ini bagian ini saya jahit di sini teman-teman. Ini kain kerasnya saya letakkan di sini yang ada obrasannya ya, yang sisi ada obrasannya. Nah, saya letakkan di sini. Ini nanti posisinya di bagian sisi dalam ban pinggang. Oke. Sejajarkan dengan garis ini ya, apa namanya tadi yang tengah ini nanti atas. Ini nanti posisinya di atas. Pokoknya celana ban itu paling atas yang ini posisinya. Minggirnya itu ke arah sini. Kalau sini seadanya pokoknya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya tadi kalau nggak diobras pun nggak apa-apa, sebenarnya boleh dilipat seperti ini, tapi saya akan lipat saja ya, obras saja, jahit sini ya, disatukan seperti ini. Nah, jadi nanti ini nempel kain keras di sini. Tujuan adanya kain keras itu biar nanti lebih gampang dijahit, kemudian lebih tegap hasilnya, nggak ngelempruk. Ini tadi sisanya nggak sama ya, miring. Nggak apa-apa lah. Nah, sisi satunya juga sama. Saya jahit, ditempelkan saja sebenarnya ini ya. Kalau pakai yang ada lemnya atau staplek, berarti nggak perlu dijahit, tinggal disetrika saja. Kan nempel nantinya ya, seperti ini. Nah, sudah ditempel, sekarang kita jahitkan ke bagian badannya. Nah, cara jahitnya seperti ini. Ini dari sisi luar ya, sisi luar, ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Saya tandai. Jadi ininya ditandai dulu teman-teman, kanan dan kiri. Bentar, pakai kapurnya yang kuning biar kelihatan. Nanti saya tunjukkan. Nah, ini sejajarkan ya, biar nanti ketemunya itu pas, nggak panjang sebelah. Kemudian sambil ditutup settingnya sedikit. Nah, biar ini, nah kita cari posisi pembatasnya seperti ini nanti kira-kira. Yang penting itu garis yang ini, biar tingginya itu sama. Kita mulai jahit seperti ini. Saya akan berusaha kasih sisa di sini nanti untuk lipatan. Yang ujung sini saya paskan saja. Ntar ini ya. Nah, ini saya berusaha mengepaskan garis ini di bagian corekan yang ini tadi ya. Pokoknya biar sejajar. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk sisi satunya. Kalau sisi satunya dia agak lebar sisanya ya. Bolehlah bebas sedikit, ini agak maju sedikit, nggak apa-apa. Yang penting dipaskan jahitannya kira-kira di sini. Kalau settingnya di bawahnya ada apa namanya kayak besi itu pembatas, hati-hati ya kalau jahit bagian sini. Kalau ini kan tadi kan dipotong, jadi nggak masalah ya. Takutnya nanti jarum patah. Nah, kalau sini memang sisanya agak banyakan begini. Oke, bagian yang sebelah kanan saya lipat seperti ini. Ini sejajarkan dengan ujung atas ini ya. Ini seperti ini. Nah, pokoknya ini dipilin supaya dengan pas dengan garis atas ini. Tapi saya posisikan di sini. Dari sini aja, ding. Nah, sini aja. Saya paskan. Nah, ini tadi kan biar rata pokoknya. Ini ya, biar maksimal tingginya. Saya jahit
seperti ini. Dari sini tak jahit, saya jahitnya langsung agak minggir aja biar nanti kelihatan agak lancip. Seperti ini ke sini. Ini untuk yang sisi sebelah kanan, saya biasanya seperti itu, agak dibikin lancip gitu ya. Oke, kemudian saya balik seperti ini, tak balik, bentar balik ya, ini ya, pokoknya dibalik. Biar lancip. Nah, seperti ini untuk yang sisi sebelah mana nih, kanan ya. Sisi dalamnya seperti ini. Oke, ini bawahnya pokoknya obrasan nggak apa-apa ya, seperti ini. Kemudian yang sisi sebelah kiri kita lipat, ditekuk, nanti kan kerasnya di sisi belakang, diratakan bagian atasnya seperti ini. Nah, saya potong sedikit ujungnya biar gampang dilipat, dibalik ya. Balik seperti ini. Sekali lagi, kalau teman-teman pingin lebih rapi, kalau ini boleh dilipat ininya bawahnya ya, tapi ini soalnya nggak apa-apa, saya bikin buat gampangnya saja, soalnya kadang-kadang kalau dilipat kecil itu agak susah jahitnya. Oke, ntar ini kan tadi udah dilipat, kita bisa paskan, pastikan. Jadi kalau jahit yang bagus itu ininya sisi luarnya itu jahitan ini sejajar ketemu ini ya, seperti ini. Nah, selanjutnya sebelum dijahit, ini kan masih belum dijahit di stick ya, kita pasang kancingnya. Bentar, tak ambil dulu kancingnya, kancing yang ini ya. Ini saya pakai kancing yang ini, kancing hak lipat. Untuk menjahit ini saya butuhkan kain keras teman-teman. Oke, kita siapkan kain keras. Ini saya pasang dulu yang sisi gedenya, yang sebelah kiri. Buat yang belum tahu, cara masangnya seperti ini. Oke, sejajarkan dengan resleting, kira-kira di tengah-tengah jahitan yang ada kain kerasnya ini, seperti ini. Kalau ini nggak perlu tambahan kain keras ya, yang penting ininya sejajar dengan ini, soalnya ini kan sisi yang ada kain kerasnya. Itu jelepahkan, bentar tak tekan. Oke, nah tak tancap. Ini nggak nembus ke depan, cuman sisi yang sebelahnya. Ini dilihat sisi bawahnya seperti ini. Kemudian kita ambil pasangannya, saya tekuk. Ini saya bantu biasanya pakai ini. Oke, buat teman-teman yang nanya ini apa, ini buat tripod, apa namanya, stand kamera ya. Ini saya ambil dulu kameranya biar gampang. Kalau punya teman-teman mesin jahitnya pasti nggak ada ininya. Nah, seperti ini. Ini sisi yang sebelah kiri. Sekarang kita ambil yang sebelah pasangannya. Untuk pasangannya kita bisa perkirakan untuk posisinya seperti ini. Cara pengambilan posisinya teman-teman boleh ditandai, biasanya itu paling sejajar dengan resleting ke atas, tapi nanti untuk jatuhnya usahakan disamakan dengan ini ya. Oke, agak ribet memang ya masang ini, tapi hanya perlu pembiasaan toh kok. Oke, kita pasang di sini kira-kira. Bentar, ditusuk, kemudian karena ini kan belum ada kain kerasnya yang ini. Nah, ini saya kasih kain keras supaya nanti dia nggak hanya bertumpu pada kain ini ya, bahannya. Oke, sekarang saya tekuk ininya, saya tekan di sini. Nah, satunya lagi saya tekuk. Iya, seperti ini ya. Nah, nanti jadi seperti ini. Kemudian biasanya seperti ini untuk bagian yang sebelah ini mana, kanan ya, kanan. Ini bagian samping kancing ini saya jahit di sini. Ini untuk membantu biar enggak koplak-koplak. Seperti apa? Ini saya jahit maju mundur. Maksudnya biar seperti ini. Ini benangnya saya pakai warna pink ya, teman-teman nanti bisa pakai
yang senada, jangan seperti saya ini warna-warni. Ini kan biar teman-teman lebih gampang lihatnya. Tujuannya biar kalau dikaitkan seperti ini dia itu nggak gelembung ya, makanya saya jahit, saya matikan. Jadi kalau ini biar nggak gelembung pokoknya ininya ya, yang ininya. Biasanya kalau nggak dijahit seperti ini dia gelembung. Oke. Oh ya, untuk tali nanti saya pasang belakangan, nanti cuma ditempelkan saja untuk tali gesper. Nah, tinggal dijahit seperti ini. Ini ininya belum nyatu nih ya. Ini dijahit, disatukan. Set, jahitnya di sisi tengah-tengah ini antara ban atas dan bawah, di selanya, bukan di atasnya ya. Di sini. Nah, pokoknya di sela-sela ini jahitan ini. Enggak nindes di atas seperti ini. Terus oke, kemudian sisi satunya lagi dirapikan dulu. Saya langsung sambung, tapi nanti benangnya diputus ya. Saya matikan dulu sedikit, saya ratakan sama. Sudah maju, jahitnya di antara sela-sela ini. Nah, sampai sini. Kemudian sisanya ini dipotong saja ya, yang ininya. Set. Ini perlu dioplas? Nggak perlu teman-teman. Nanti soalnya kan akan dicepit dengan bagian ban belakang. Seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya untuk bannya. Ini warna-warni merah dan putih, tapi kalau teman-teman bikin pakainya yang senada obrasannya kalau bisa. Kalau ini benangnya juga jangan seperti saya ya, ini kan biar teman-teman lebih gampang ikutinya. Bagian belakangnya itu seperti ini, pemotongannya sudah ditambahkan kampuh. Kita mau tandai dulu buat teman-teman biar nggak bingung. Kita garis dulu teman-teman bagian ban pinggang. Soalnya bagian atas ini dia nanti pinggangnya itu jatuhnya di sini teman, di sini ya. Saya tembuskan. Jadi ini nanti itu untuk lipatan ke dalam. Saya tembuskan ke sisi belakang juga sama. Pokoknya di copy garisnya ini. Bagian yang bawah saya cek dulu dari ini belum, udah oke. Nah, yang ini saya singkirkan ya polanya. Kita akan fokus ke ini. Jadi nanti ini bagian pinggang atas. Oke, ntar tak singkapkan dulu. Nah, ini pokoknya seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini nanti karet di sini ini akan dilipat ke dalam. Nah, seperti itu. Kita membutuhkan karet teman-teman. Jadi nanti akan disambung dua bagian seperti ini. Ini kan area belakang. Nanti akan dijahit, disatukan, dan kita membutuhkan karet. Karetnya itu berapa sih? Sebenarnya kalau untuk karet itu tidak ada ketentuan pastinya teman-teman. Kok begitu? Nah, soalnya karet itu elastisnya itu berbeda-beda. Kalau yang mereknya bagus biasanya agak kencang, kalau yang biasa agak kendor gitu ya. Nah, itu sesuaikan, tapi biasanya patokannya saya dari lebar ini saya lebihkan sedikit. Kurang lebih sekitar 5 atau 4 cm. Ini untuk dua bagian ya. Jadi nanti segini itu satu potongan ini. Ya, silahkan teman-teman sesuaikan untuk karetnya. Kemudian kita siapkan juga sakunya. Ini sakunya teman-teman, potongannya ya, tapi polanya yang ini. Oke. Ini polanya teman-teman bisa jiplak di pola jiplak, atau bisa cek juga kalau untuk yang pola instan yang ini di copy dulu ya ukuran polanya. Untuk yang pola instannya sama saja kok, kira-kira seperti itu. Tapi yang penting nanti saya ajarkan cara pemasangannya dan pemposisiannya. Seperti itu. Nanti kita juga selain karet teman-teman sediakan ini potongan untuk nanti ban tali pinggang ya, gesper. Buat garis 3 ini nanti dipotong 3 kali. Masing-masing itu kurang lebih 4 cm teman. Ini ada berapa ya? 3,5, kira-kira seginilah pokoknya. Boleh 4 cm atau 3 cm. Nanti buat segini 5 biji, masing-masing 10. Nanti saya jelaskan pada saat penjahitan ya, jadinya buat tali gesper. Oke, kita mulai ke penjahitan teman-teman. Nah, penjahitannya pertama-tama bagian untuk yang saku ya, seperti ini sisi dalam. Biasanya saya coret
nanti yang luarnya yang polos. Ini sisi arahnya kainnya ke sini, pokoknya atas, ini arah lebar ya. Dilipat ujungnya, salah satu ujungnya pokoknya ini untuk atas nantinya. Oke, dilipat dulu, jangan digambar saku dulu, nanti lebih repot. Kadang-kadang kalau nggak pas ya. Ini dilipat, lipatannya terserah teman-teman, boleh 2 cm, 1,5 juga nggak apa-apa jadinya. Ini kurang lebih 1,5 cm jadinya, perkirakan saja ya. Atau mau diopras di setrika juga oke kok, tapi menurut saya seperti ini saja lebih praktis ya. Oke, sekali lagi teman-teman, saya pakai benang itu yang warnanya kontras biar teman-teman lebih mudah mengikutinya. Nanti jangan komentar, mas benangnya kok beda jelek, bukan gitu maksudnya. Nah ini saya gambar, setelah itu saya gambar ininya, ukurannya. Kalau buat pemula digambar saja ya di sakunya. Oke, seperti ini, sudut-sudutnya ditandai biar lebih gampang. Sebenarnya kalau untuk seperti ini dicoret seperti ini juga udah oke, nggak perlu digaris lagi. Cuman biasanya lebih gampangnya lagi ya di gambar ulang pakai penggaris. Tadi kalau untuk malnya atau polanya itu untuk menandai saja sudut-sudutnya. Tapi kalau biar nggak bingung ya digambar sesuai kemampuan saja ya. Namanya belajar kan harus tahu prosesnya. Seperti ini boleh digambar. Saya lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Nah, saya letakkan, ininya dipepetkan ke atas, saya coret-coret. Oke, mungkin teman-teman punya metode lain yang lebih simpel dari saya untuk menggambar ini. Silahkan disampaikan di kolom komentar biar teman-teman yang lain bisa ikut belajar ya. Soalnya ini ya menurut saya cara yang paling gampang saja seperti itu. Oke, nah ini untuk sakunya, karena modelnya saku tempel biasa seperti ini. Kita potong sekelilingnya, kurang lebih sisakan untuk kampuh lipatan ya 1,5 cm atau 1 cm juga nggak apa-apa, tapi jangan kekecilan deh, nanti ngelipatnya susah. Dipotong seperti ini. Kalau untuk ujungnya saya potong segini, jadi sisa sedikit saja biar nggak jendol. Nah, satunya tak potong dulu. Nah ini untuk sakunya. Oke, sekarang saya ambil untuk celananya. Celananya seperti ini teman-teman. Nah ini saya singkirkan dulu. Ini saya ambil satu bagian ya. Nanti teman-teman tinggal copy satunya. Jadi seperti ini. Nanti itu jadinya, karena untuk celana SD ini udah nanti untuk lipatan karet di dalam posisinya seperti ini. Ini juga nanti karet ya kalau ini di sini. Jadi ini ujung ban atas di sini. Nah posisinya itu seperti ini. Ini untuk atas ya. Kalau teman-teman sakunya itu dari ban pinggang, kalau untuk anak-anak saran saya biar teman-teman tahu, kalau dari atas ini, kalau bingung misalkan ini berapa sih idealnya, minimal 8 cm turunnya teman-teman. Kalau untuk yang ukuran kecil bisa nyampe dari pinggang itu sekitar 10 cm tergantung usia. Tapi karena ini ukuran paling kecil, saya turunkan 8 cm. Ini untuk posisinya kalau teman-teman bingung ukurannya ya, biar tahu gitu kira-kira segini. Kemudian ini kan posisinya tengah kanan kiri sama. Nah karena ini bagian pesak belakang, jadi ini tengah belakang, ini bagian samping, maka saya sarankan untuk digeser ke samping, jadi lebih cenderung ke sini. Ini sisanya lebih banyak. Ini posisinya ini rata dengan bagian atas ini. Kalau ini geser ke sini, sisakan kurang lebih 3 cm boleh ya. Kalau misalkan ini segini, ini di sini jaraknya kan 4 cm. Nanti untuk kampuh jahitan di sini. Nah kalau yang ini lebih lebar nggak apa-apa, seperti itu. Untuk posisi penempatannya ya. Oke, ini sesuaikan dengan usia. Kalau dewasa bisa nyampe 12 cm dari pinggang biasanya kalau untuk saku tempel. Jadi teman-teman biar sesuaikan, jangan disamakan kalau untuk anak-anak berapa gitu ya. Seperti itu. Nah ini saya mau garis. Sebenarnya kalau seperti ini sudah cukup.
Tapi kalau untuk tutorial saya garis dulu. Kalau dicoret-coret kayak tadi sudut-sudutnya juga sebenarnya udah oke, nggak masalah. Tapi ini biar lebih gampang, tak garis dulu. Nah nanti akan ditempelkan di sini. Sekarang silahkan teman-teman copy sebelum dijahit. Satunya itu di copy teman-teman, saya ambil yang sisi satunya. Ini sisi luar ya, jangan buka sisi dalam. Nah saya letakkan berseberangan seperti ini. Jadi ini sama-sama sisi luar, ini sisi dalamnya ya, dalam ini dalam, karena akan saya copy itu biar sama ukurannya. Jadi dari yang ini saya singkapkan, garis ininya gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian bagian sini juga sama. Bentar loh, rodo angel saya gerake karena di meja. Oke, nggak apa-apa. Seperti ini. Jadi posisinya itu biar sama. Nah, bentar, yang bawahnya juga. Nanti itu biar sakunya itu antara kanan dan kiri, belakang itu jadinya itu simetri, nggak tinggi sebelah gitu ya, kan aneh kalau tinggi sebelah. Nah ini udah gambarnya, ini saya tunjukkan nanti kira-kira seperti ini ya. Jadi kan simetri, ini dekat ke sini samping, ini lebih jauh ke area tengah belakang. Oke, kita tempelkan teman-teman untuk sakunya. Cara penempelannya bagaimana? Ini sebenarnya gampang kalau seperti ini buat saya. Nih, tak lipat ujungnya salah satunya. Teman-teman boleh jahit sekali atau 2 kali kayak lepis gitu juga nggak masalah ya. Tapi saya akan jahitnya 1 kali saja. Tapi walaupun 1 kali, di bagian atas ini saya jahit segini, dari pinggir kurang lebih sekitar 1 spatu atau setengah senti naik ke atas. Ini tujuannya biar nanti nggak gampang jebol di sininya. Sini. Kemudian turun ke bawah. Sebelum nyampe bawah, mulai jalan kita atur posisinya biar sesuai garis. Diatur, kemudian saya lipat. Nah, lipat dulu ya. Tancapkan, boleh diangkat sepatunya biar nggak geser. Ingat kalau memutar seperti ini jarum harus dalam keadaan menancap ya. Soalnya kalau nggak nancap nanti geser posisinya itu bekasnya. Turunkan, jalan lagi. Tancapkan jarum di posisi yang paling sudut. Digeser, diatur dulu. Saya lipat seperti ini. Nah, tancap ya, diangkat gitu. Itu caranya, itu ya teknik dasar jahit ya, seperti itu. Kalau diangkat jarum dalam keadaan nggak nancap nanti bergeser. Oke, di maju sekitar 2 atau 3 langkah, kira-kira 1 spatu atau setengah senti. Kita maju mundur di sini. Nah, seperti ini. Sebenarnya teman-teman boleh dijahit 2 kali seperti double gitu kayak jeans gitu ya. Tapi saya seperti ini saja nggak apa-apa. Selera ya, bebas. Yang penting kan sakunya nempel. Sisanya, nah seperti ini jadinya untuk saku belakang. Oke, kemudian saya lakukan untuk sisi satunya. Saya ulangi lagi. Kita lipat seperti ini, letakkan di salah satu ujungnya sini. Oke, saya jahit kira-kira masuk dulu setengah senti atau 1 spatu, mundur, tak tancap, tak putar, set, seperti ini. Maju 2 atau 3 langkah, kira-kira nyampe pinggir, turun ke bawah. Bentar, pastikan posisinya sesuai gambar ya, set.
Boleh jalan sedikit dulu, kira-kira masih ada ruang untuk melipat, baru saya lipat seperti ini. Nah, oke, sini kita lipat dulu ujungnya satunya. Kalau pas posisi seperti ini, bagian yang dalam ini teman, ini didorong ke dalam ya, biar nggak nongol, kurang rapi kalau ini dipaksa seperti itu. Nah, biar nggak nongol keluar kampuhnya itu ya. Nah, disembunyikan. Oke, turun lagi. Oh, ini ke terlalu lebar sini. Nah, kalau jahitannya cuma satu sebelah toh, di bagian atas ini nanti rawan jebol seperti itu. Sekarang kita lanjutkan untuk penjahitan belakang ini. Kita akan fokus ke penjahitan karet elastis atau karet collar belakang ini ya, seperti ini. Tapi sebelum itu saya sarankan diobras dulu biar lebih gampang. Sebenarnya sih kalau untuk obras boleh nanti diobras satu, tapi karena untuk pola badan depan untuk yang bagian depan sudah saya obras, saya akan obras satu-satu saja biar lebih gampang. Oke, kita obras dulu sekeliling semuanya. Set, kita obras sekelilingnya. Nah, setelah diobras, sekarang kita jahit bagian belakangnya. Ini sisi luar, caranya seperti ini. Kita tutup seperti ini, saling berhadapan dengan sisi satunya. Saya akan jahit dahulu bagian yang sini. Oke, kita ke mesin jahit. Oke, kita jahit ya bagian ini. Dijahit kurang lebih 1,5 cm atau selebar kampuh jahitan. Seperti ini. Biasakan kalau untuk jahit bagian belakang ini minimal 2 kali ya, boleh 3 kali biar lebih kuat atau enggak gampang jebol. Nah, sekarang bagian belakang, tengah belakang saya udah dijahit disatukan. Ini sisi luar. Sekarang kita akan jahit dengan bagian depan. Nah, ini untuk badan depannya kita letakkan seperti ini, teman-teman. Jadi ini bagian samping, ini sisi bagian depan, tapi sisi dalam ya. Kita letakkan saling bertolak belakang seperti ini. Ini bagian ujung yang ban pinggang depan itu kita letakkan di bagian sini. Soalnya nanti akan dijepit. Oke, saya letakkan bagian sini dulu ya. Nah, diletakkan seperti ini, minggir saja. Kita jepit seperti ini. Nah, nanti akan dijepit seperti ini. Oke, nah sekarang kita jahit sama standar jahitan, satu standar kampuh jahitan 1,5 cm seperti ini. Jadi bagian depan itu akan dijepit dengan badan belakang seperti ini. Kita teruskan jahit ke bawah, ini bagian samping ya. Kita jahit ke bawah. Sebelum itu boleh teman-teman rapikan dulu untuk posisinya biar nanti nggak panjang sebelah. Oke,
seperti ini. Nah, jahit seperti ini. Untuk bagian samping ini kita bisa jahit 2 kali teman-teman, kita ulangi biar lebih kuat. Tapi untuk cukup sampai bagian kira-kira saku, ini kan bagian saku kalau dalamnya ya, sudah seperti ini. Biasanya yang gampang jebol itu di sini. Nah, ini saya maju mundur, ini soalnya saku. Kira-kira nyampe sini saja, biar lebih awet jahitannya. Saya pikir ini standar jahitan seperti itu ya. Bagian samping itu diulang 2 kali biar nggak gampang jebol. Nah, ini udah dijahit, saya tunjukkan hasilnya teman-teman. Sementara, nah nanti akan seperti ini jadinya, jepit seperti ini. Ini dari sisi dalam ya, ini sisi sebelah mana, kanan, sisi depan, ini sisi belakang. Nah, ini sisi dalamnya seperti ini. Nanti di sini ada karetnya. Saya tunjukkan dari sisi luar, hasilnya seperti ini. Nah, ini jahitan saku samping, saku belakang. Seperti ini ya, jadi rata seperti ini, bagian yang ini dijepit belakang. Oke, sekarang kita lakukan ya hal yang sama untuk sisi satunya. Caranya sama seperti tadi, kita letakkan seperti ini, tapi kalau ini kita jahitnya saya balik ya teman-teman. Nah, yang ini saya jepit seperti ini, tapi saya jahitnya dari sini ya, bentar. Nah, ini saya balik. Oke, saya berusaha mengepaskan, yang penting ini sejajar dengan penanda ini ya, garis ini. Nah, oke, ingat ini sisi badan belakang, di bawahnya itu ada badan depan, tapi saya bagian ban pinggangnya saya jepit, soalnya posisinya itu kebalikannya dari tadi. Kalau tadi kan dari sama-sama dari atas, saya jahitnya ya ini. Oke, jahit seperti tadi, standar kampuh biasa ya. Kalau teman-teman kasih kampuhnya banyak ya monggo, 2 cm juga nggak apa-apa, tapi kalau saya kan paling segini, sekitar 1,5. Bentar. Nah, oke, kita ulangi lagi bagian yang samping ini. Dijahit perkirakan sampai area saku bawah pokoknya ya, area yang rawan jebol. Oke, cukup sampai sini. Nah, sekarang kita bisa cek hasilnya. Cek dulu ya, nanti boleh dijahit. Nah, ini kalau udah dijahit dua-duanya agak susah menunjukkannya. Seperti ini dari sisi luar ya. Ini bagian samping, ini juga samping. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian belakangnya jadi seperti ini. Oke, selanjutnya ini adalah tahapan inti pemasangan karet ban pinggang. Untuk bagian bawah nanti saya lanjutkan nanti ya, biar soalnya kalau bawah lumayan gampang. Kita jahit bagian ini, kita buka dulu resletingnya teman-teman, biar lebih gampang geraknya. Oh ya, saya akan balik posisinya. Oke, mohon maaf teman-teman ya, dibolak-balik. Nanti keter. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Ini saya balik dulu. Cara pemasangannya untuk karetnya itu seperti ini. Nah, ini kan tadi ada sisa seperti ini. Oke, teman-teman boleh jahit seperti ini. Jadi ini bagian depan tadi, depan. Nah, ini kalau tadi kan jepit seperti ini. Kita letakkan seperti ini. Oke, saya letakkan di sini saja. Sebenarnya teman-teman boleh dijahit seperti ini juga nggak masalah. Tapi menurut saya akan jendol kebanyakan. Saya jahit seperti ini saja, yang penting nempel.
diposisikan ke atas ya, ke atas ban, jangan di tengah-tengah seperti ini, dinaikkan, lebih mepet, lebih bagus. Nanti sisanya itu enggak kondor. Oke, kemudian satunya caranya seperti ini. Kalau yang satu seperti ini, ininya diarahkan ke sana. Ini kan pasangannya di sini teman-teman. Nih ya, set. Oke, jahitnya jangan seperti ini, tapi diputar juga sama. Seperti ini. Kalau tadinya ya pokoknya biar sama gitu ya, biar simetri, jangan beda gaya antara kanan kiri. Oke. Nah, intinya penting nempel dan harus diperhatikan jangan melintir. Oke, sekarang kita bisa balik. Nah, nanti akan seperti ini. Ini kalau dibalik seperti ini. Ini nanti karetnya di dalam kejepit. Ini ya, seperti ini ya. Dimengerti? Sekarang saya akan jahitnya, posisi celananya saya balik dari yang sisi luarnya biar lebih gampang. Ya. Sebenarnya ini gampang, cuman kadang-kadang saya menunjukkannya pada teman-teman itu agak susah. Kita bisa jahit teman-teman, seperti ini. Ini karetnya di dalam. Oke. Ada beberapa opsi penjahitan. Sebenarnya yang paling bagus menurut saya, kalau buat teman-teman pemula, ini dijahit dulu sini, tapi jangan mengenai karetnya dulu. Karetnya saya raba kan kira-kira segini, kalau karetnya 3 cm ya. Di sini ada, nih kalau di ini ada karet di sini. Pokoknya saya jahitnya di bawahnya, jangan kenakan dulu. Nanti baru dikenakan setelah dirasa udah rata gitu ya. Ya seperti ini. Bentar, tak tarik dulu. Saya posisikan biar rata seperti ini, diatur pokoknya lah biar ini. Nah, saya jahit, tapi ini saya nggak kenakan langsung di karetnya, cuman di kainnya saja ya, ininya ya, biar kainnya karetnya masuk dulu. Nanti untuk menjepit karetnya atau nindesnya itu belakangan. Oke, seperti ini. Sekali lagi, kalau teman-teman karetnya dirasa nggak terlalu narik, boleh potong lebih pendek, atau kalau terlalu kenceng ya dipotong agak panjangan gitu aja ya. Karet itu nggak ada rumus pastinya, paling gampang itu karet ya dicek di pemakainya langsung gitu. Tapi biasanya segitu kayak tadi itu, kalau karet saya setengahnya kira-kira lebih sedikit. Nah, ini seperti ini. Oke, ini penjahitan pertama, belum saya kenakan di karetnya. Setelah dijahit bagian bawahnya teman-teman, ini belum dijahit stick ininya ya, karetnya masih mengenai kainnya, belum mengenai karetnya. Seperti ini. Sekarang saya akan jahit stick di sini teman-teman. Di sini, ini kalau sisi luarnya seperti ini kira-kira ya. Nanti akan dijahit di sini. Tapi sebelum itu kita rubah dulu setelan jahitan langkahnya biar nanti hasilnya lebih bagus. Kalau untuk mesin saya, bagian ini saya putar, pokoknya ini kan standar, kalau saya 3, saya pokoknya putar ke kiri biar saya cari langkah yang agak jarang, jadi nanti biar kerutnya itu maksimal. Kalau untuk yang mesin kecil bisa dinaik turunkan atau diputar, pokoknya di depan area sini untuk setelan langkah jahitan, standarnya seperti itu. Nah, ini saya jahit, mulai saya jahit aja 1 kali di tengah ini kira-kira. Oke, saya matikan dulu kira-kira 1-2 langkah jahitan. Nah, ini sambil saya tarik teman-teman, ditarik shot betot seperti ini, diratakan jadi biar panjangnya itu sama kanan kiri. Saya pegang titik tengahnya. Oke, sambil saya raba, usahakan karetnya itu menempel di bagian atas seperti itu. Oke, kita jahit, ini dimatikan. Kalau narik seperti ini, usahakan dalam keadaan menancap, baru kita lepas ya. Nah, kita tarik lagi. Kalau nggak mampu panjang sekaligus, boleh setengah-setengah. Seperti ini dipegang. Bagian belakang sambil narik ya. Kalau nggak narik, kurang kuat. Oke, ditancapkan. Ditarik lagi, kira-kira sampai pol, diratakan posisinya. Seperti ini ya, kalau cara jahit bagian karet untuk menindesnya. Nah, di
matikan seperti ini. Pokoknya jahitannya bagus itu karetnya itu nempel di bagian atas sini ya. Kalau enggak nanti hasilnya itu kayak apa, gelembung-gelembung, nggak jelas. Oke, kita cek bagian belakangnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya, hasil karetnya, jahitan karetnya. Ini belum selesai soalnya bawahnya ini masih melongo, belum dijahit. Seperti ini kira-kira ya. Nanti tinggal pasangi tali ya, tali gesper. Ini saya sudah siapkan potongannya, nanti saya ajarkan cara menjahitnya dan juga dilipat, dijahit bagian bawahnya juga kelim bagian ujungnya. Oke, saya jahit dulu bagian sininya teman-teman ya. Nanti cara jahitnya seperti ini. Kita balik celananya. Ini seperti ini. Ini bagian depan. Dari depan. Oke, kita posisikan seperti ini. Cara jahitnya, kita jahit dari bagian bawah. Bawah itu sini. Kita jahit ke sini. Set sampai ke sana. Oke, kita pindah ke mesin jahit teman-teman. Nah, kita mulai jahitnya dari sini. Ujung sini, set, kita jahit. Oke, kita jahit sini. Oke, sambil kita atur posisinya biar sama di bagian pesaknya ini disejajarkan untuk kampuhnya depan dan belakang. Nanti biar nggak dengdek atau panjang sebelah. Oke, pokoknya kalau ada perbedaan sedikit boleh ditarik teman-teman. Jadi bagian bawah dan atas biar ketemu sama. Kadang-kadang kalau bagian ini, bagian bawahnya itu suka melar sedikit. Nah, saya atur biar sama nanti posisinya. Oke, kampuhnya saya pegarkan dua-duanya. Saya pertemukan seperti ini. Tidak tak atur, set. Ini saya maju mundur biar agak kuat. Nah, ini sudah dijahit. Bagian yang pesak atau bagian selakangan ini ya, ininya dijahit ulang lagi. Kira-kira dari sini turun 20 cm. Ini untuk penguatan saja, karena area ini area gampang jebol. Ya, apalagi buat yang anak-anak, kalau yang senengnya anak cowok kan ya, wegik itu apa? Senangnya aktif gitu ya. Itu gampang jebol. Oke, sampai sini saja. Boleh teman-teman jahit 2 atau 3 kali semarme. Nah, sekarang tinggal saya kelim bagian bawahnya ini. Kalau untuk kelim bagian bawah, saya balik dulu celananya teman. Kalau ini kan dari dalam agak susah. Kalau dari dalam balik seperti ini. Oke, teman-teman boleh lipat 2 kali atau lipat sekali. Kalau pakai obrasan, monggo. Kalau mau lebar, nah tadi kan ada tandanya ya, karena udah di tanda seperti ini, saya lipat segini saja. Ini saya lipatnya dari sisi dalam teman-teman. Jadi ini sisi dalam. Ini kalau diperhatikan ini bagian pesak ini, set ke sini ya. Dari sini kalau jahit lipat itu ya, jangan dari sisi samping atau luar. Tak lipat dulu kampuhnya, tak buka. Set. Nah ini agak kecil soalnya. Ini untuk anak yang paling kecil ya, ini ukurannya untuk SD. Nah ini saya atur posisinya, dirapikan dulu, digeser.
Nah, nanti hasilnya seperti ini lipetannya. Oke, ini di dalamnya. Kita lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Ingat kalau ngelipet, startnya itu dari yang sisi dalam, jangan yang sisi samping atau sisi luar ya. Nanti biar sambungannya itu nggak kelihatan. Biasanya kan kalau yang kelihatan jahitan itu kan dari samping gitu ya. Kalau dari dalam kan nggak kelihatan jahitan. Maksudnya kelihatan orang lain, maksudnya gitu. Oke. Kalau ya seperti ini, bagian start pertama saya nggak encek teman-teman, jadi nggak saya matikan. Nanti kan ketimpa oleh jahitan akhir. Biar nggak kebanyakan encekan, biar lebih rapi gitu aja. Oke, kampo saya pegarkan. Kampo itu ini. Nah, udah dilipat bagian bawahnya seperti ini. Dua-duanya udah selesai. Nah, kira-kira seperti ini. Sambungannya itu di sini teman-teman. Tadi sambungannya mana ya? Nah, ini sisi dalam ya. Ini sambungannya. Pokoknya jangan banyak encekan di sini biar lebih rapi. Kalau ini sisi luarnya. Kalau sampingnya jadi nggak ada sambungan. Seperti itu. Oke, sekarang kita mulai untuk pembuatan tali untuk gespernya. Kita ambil kainnya teman-teman, potongannya. Ini arah kainnya itu, yang ke sini itu arah tinggi ya, memanjang. Ya ke sini ya. Kalau ini kan kain atas, ini samping ya, seperti ini potongannya ya. Jangan ke sini, biar lebih bagus hasilnya jadinya. Kita potong, ini lebarnya kemarin kurang lebih masing-masing itu 3,5 cm atau 4 cm ya. Oke, kita butuh 5 tali. Ini karena masing-masing satu akan dibagi 2, nanti jadinya 6, tapi kita pakai 5 saja. Ada beberapa cara untuk membuat tali. Ini cara yang paling sederhana. Bisa dikatakan tali ini versi males. Karena untuk standar tailor nggak seperti ini ya. Saya sudah pernah ajarkan untuk tali yang bagus, tapi ini untuk kalau untuk sekolah seperti ini, saya pikir cukup nggak apa-apa. Yang penting ada gesper talinya. Oke, dilipat seperti ini. Ini talinya jadinya sekitar 1 cm. Nah, dijahit pinggir seperti ini. Kemudian saya pindahkan ke sebelahnya, saya jahit sampingnya lagi minggir seperti ini. Nah, jadinya seperti ini, jadi tali ya. Saya lakukan hal yang sama untuk satunya lagi, dilipat, lipat. Gampang kan? Gampang kalau lihat, kalau coba ya lumayan. Nih. Tapi yang penting itu dicoba teman-teman. Kalau semakin banyak mencoba nanti bisa kok. Saya juga dulu kalau lipat seperti ini agak susah. Teman-teman boleh pakai pembalik tali sengkelit itu boleh. Kalau nggak bisa seperti ini. Set. Oke. Tinggal satu lagi, saya lipat seperti ini, masukkan. Ini sudah jadi, sekarang tinggal dipotong-potong. Ini karena tadi panjangnya kurang lebih 20 cm, saya jadi 2 aja ya, potong. Oh alot. Keras teman-teman, alot itu. Jadi saya butuh 5 saja, 1 2 3 4 5. Kalau untuk anak-anak sekolah itu butuhnya paling 5 toh. Tapi kalau untuk yang ukuran gede banget ya bisa 7. 5 itu dimana saja penempatannya.
Pertama, satu nanti di bagian belakang, persis di sini, di sambungan belakang. Kedua, nanti kalau di bagian samping, jadi jahitan samping ini di arah belakang, sini kurang lebih 3 cm. Di sini nanti ya posisinya. Nah, di sini jahitan samping ini belakang. Kemudian di bagian depan, ini kan kanan dan kiri ada tadi ya. Kemudian satu lagi nanti di bagian depan sini. Ya, kurang lebih kalau teman-teman pembagiannya seperti ini. Ini dibagi 2. Ini kan ada 16. Posisinya di bagian 8 kira-kira sini agak maju sedikit. Jadi bagi 2 agak ke depan. Di sini nanti talinya. Sebenarnya boleh di tengah-tengahnya juga nggak apa-apa bagi 2. Oke, ini juga sama. Kalau ini pembagiannya di sini. Kira-kira 16 di sini ya. Saya agak sini saja. Oke. Kita pasang talinya, tinggal ditempelkan saja. Untuk pemasangan saya balik celananya teman-teman, biar nggak repot. Soalnya kalau nggak dibalik agak susah. Ini ya, jadi seperti ini. Ini sisi tadi depan oh. Bentar. Oke. Kita ambil kapur dulu. Di sini tadi ya kira-kira. Cara pemasangannya kita pasang saja dari sisi bawahnya seperti ini. Oke, bentar. Dari sini turun kurang lebih sekitar 1,5 cm teman-teman. Kita letakkan seperti ini. Oke. Set. Nah, seperti ini. Dipotong. Ini soalnya bikin talinya itu sesudah dipasang ban. Ini sisanya dipotong biar lebih rapi. Sebenarnya motongnya belakangan juga nggak apa-apa ding. Nah, sekarang atasnya kita lipat, kita paskan dengan bagian atasnya. Jadi tali itu lebarnya kurang lebih 5 cm nantinya jadinya. Oke. Nah, ini dipotong dalamnya, jangan talinya yang dipotong atasnya ya. Nah, sisanya ini jadi lebih rapi seperti ini jadinya. Nanti kan gesper kira-kira seperti ini. Ini jadinya kurang lebih kalau matangnya untuk ini jadinya 4,5 cm dari jahitan ini ke sini, tapi dari ujung-ujung lipatan itu 5 cm. Kalau untuk gesper yang 3,5 itu muat. Perkiraannya yang penting patokannya gedenya gesper. Kalau untuk sekolah kan paling 3 cm ya. Oke, kita lakukan hal yang sama pada sisi lainnya seperti yang saya tunjukkan tadi. Kita posisikan seperti ini. Ini bagian yang samping belakang. Kita posisikan seperti ini. Kurang lebih dari sini naik maju ke belakang 3 cm. 3 atau 2,5 cm ya kira-kira. Inilah pokoknya. Ini di posisi karet. Dipotong. Oke, diatur posisinya supaya lurus gitu ya. Saya matikan lagi. Kalau teman-teman mesinnya nggak kuat maju mundur seperti saya, boleh dibolak-balik. Yang penting bisa jahit 2 atau 3 kali biar lebih kuat. Nanti saya potongnya belakang saja. Saya jahit lagi. Ini sisi belakang, tengah teman-teman. Sambungan belakang. Kita letakkan seperti ini. Lipat lagi, set. Tapi ini sepertinya agak tebel sininya. Saya harus pelan-pelan teman-teman. Takutnya jarumnya bentur patah. Oke. Iya. Sekarang bergeser ke sisi sebelahnya lagi. Ini sebelah belakang juga masih. Sebelah mana? Kanan apa kiri? Pokoknya sini. Ini jahitan belakang, arah ke karet pokoknya ya.
di sini gak masuk. Nah, ini belum kena. Kalau benangnya warna kayak gini kok kelihatannya kurang rapi ya. Jadi kayak belontang-belanteng. Oh ya, tadi sebenarnya teman-teman boleh langsung potong secukupnya saja di sini, misalkan segini ya. Nah, seperti ini boleh. Biar nggak kerja dua kali maksud saya. Ini udah yang keempat. Sekarang tinggal satunya lagi. Mana tadi? Depan. Kita lipat sedikit. Ditaruh di sini. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya hasilnya. Setelah kita kelem tadi bagian bawahnya seperti ini. Ini sisi belakang dan ini sisi depannya. Jahitan pesaknya juga seperti ini. Usahakan kalau untuk bagian bawah seperti ini teman-teman, ketemu ya. Nih, ini kalau perapatan ini ketemu seperti ini biar lebih rapi. Kemudian talinya seperti ini. Setelah saya rapikan, sisa-sisanya saya buang. Jadi seperti ini hasilnya. Kemudian bagian sisi belakangnya nanti hasilnya seperti ini. Demikianlah teman-teman proses pembuatan celana SD ya. Dari awal sampai selesai sudah jadi seperti ini. Teman-teman silahkan bisa buat celana SD seperti ini. Dari dasarnya pola jiplak ya. Atau juga bisa pergunakan pola instan seperti ini. Polanya bisa beli di mana? Bisa beli di Jamblang Store. Ingat ya, ada di Jamblang Store. Tokonya ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga Lazada. Atau bisa juga pesan lewat WhatsApp. Nanti nomornya saya sertakan di bagian deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Saya Sumanto dari Jamblang Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.